Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Naji di channel ALR Series. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Tune the Light. Bagi kalian yang belum menonton episode sebelumnya, link saya taruh di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Season 1 episode 5. Awal scene memperlihatkan ketika rombongan Sergei bergegas hendak menyelamatkan Pavel. Di mobil yang berbeda, Boris mengira Anton ada di belakangnya. Dia di situ berkata tentang ibunya yang marah-marah karena sebenarnya sayang kepadanya. Intinya, Boris ingin membuat Anton agar tidak benci ke ibunya. Tidak ada jawaban dari Anton. Ia mengira bahwa Anton sedang tertidur. Saat dalam perjalanan, mereka berpapasan dengan pasukan militer yang membawa warga sipil untuk dievakuasi. Namun militer tersebut mengabaikan rombongan Sergei. Kembali ke Boris yang membangunkan Anton. Alangkah kagetnya saat Anton tidak ada di balik selimut itu. Saat itulah ia memberhentikan mobil. Dengan rasa bersalah, Boris mengatakan bahwa Anton tidak ada. Sergei dan Ira yang mendengarnya langsung bergegas hendak kembali. Namun Anya melarangnya karena takut militer tadi membunuh mereka. Di situ terjadilah sedikit pertengkaran. Dan pertengkaran itu terhenti saat Misa berasumsi bahwa mungkin saja militer tadi sudah menuju camp pelatihan untuk menurunkan orang-orang tadi yang berjarak 40 km dari sana dengan kecepatan 45 km per jam. Jadi mereka masih mempunyai waktu 2 jam sebelum militer itu kembali. Dan film Tune the Light Season 1 episode 5 baru saja dimulai. Diperlihatkan di sebuah wilayah yang sedang hendak dievakuasi oleh para militer. Berpindah di sisi Anton. Ia sedang tersesat di dalam hutan. Tapi tidak berlangsung lama, dia menemukan wilayah yang sedang dievakuasi tadi. Saat sedang berjalan-jalan di wilayah itu, Anton melihat militer yang sedang membunuh seseorang. Naasnya, dia ketahuan oleh militer itu. Saat itulah Anton berlari dan bersembunyi di sebuah rumah sakit. Tidak memerlukan waktu yang begitu lama, militer itu menemukan Anton. Dan tiba-tiba... Scene berpindah ke rombongan Sergei yang sudah kembali ke tempat taman Kolya meninggal. Tapi di sana Ira tidak menemukan keberadaan Anton. Namun di sisi Boris melihat adanya jejak kaki anak kecil yang diyakini itu jejak kaki Anton. Mereka semua langsunglah bergegas berpencar mencari Anton di dalam hutan itu. Saat sedang mencari, Sergei menemukan rumah sakit yang diyakini Pavel bahwa mungkin saja Anton ada di sana. Saat itulah Sergei menyuruh Leonya yang sedang berpencar untuk menuju rumah sakit menggunakan walkie-talkie. Di dalam rumah sakit,
Mereka berpencar mencari Anton, dan saat Sergei memasuki salah satu ruangan, dia menemukan bekas darah. Namun tiba-tiba, Leonya memanggil Sergei untuk menuju ke tempat pintu darurat. Setelah Sergei sampai, ternyata Leonya memberitahukan bahwa ada mayat-mayat pasien di sana, baik pasien yang sakit ataupun tidak sakit. Mereka dibunuh oleh para militer. Namun tiba-tiba terlihat Ira yang menghampiri tumpukan mayat-mayat itu untuk mencari Anton. Sergei di sana langsung bergegas untuk menghentikannya. Ira yang sudah stres itu nampak tidak bisa dihentikan. Tapi saat Pavel berusaha berbicara kepadanya, Ira pun luluh. Pavel di situ mengatakan bahwa Anton tidak ada di sana, yang kemungkinan Anton berada di tempat lain. Saat itu, ada sebuah helikopter yang menyebarkan sebuah poster pengungsian. Di dalam poster itu, terdapat lokasi pengungsiannya. Polisi di sana langsung mengusulkan untuk mencoba mencari Anton di tempat itu. Setelah mereka sampai di lokasi tersebut, mereka mengintai dari kejauhan menggunakan teropong. Pada saat Ira mengintai, dia mendapatkan seorang anak kecil yang dia kira itu Anton. Dan lagi-lagi Sergei harus menghentikan perbuatan Ira itu. Saat sudah menggapai anak kecil itu, ternyata itu bukan Anton. Ketika hendak kembali, salah satu militer tersebut menghalangi Sergei untuk kembali, dikarenakan militer itu mengira Sergei adalah orang yang dievakuasi. Tapi saat itu, Boris datang dan langsung menodong militer itu. Karena ulah Ira yang ceroboh tadi, di sana terjadi sedikit kericuan. Leonya yang melihatnya hendak membantunya, namun Marina melarang Leonya untuk ke sana karena takut suaminya itu kenapa-kenapa. Scene berpindah ke 6 jam sebelumnya, saat Anton ketahuan oleh militer. Waktu itu, Anton hendak dibunuh, namun ada seorang dokter yang menyelamatkannya. Dokter itu bernama Olia. Sembari melucuti barang-barang militer itu, Olia menanyakan nama Anton. Karena Anton tidak memiliki mantel, Olia pun mengajaknya lebih dulu untuk mengambil mantel. Saat mengambil mantel, terdengar suara militer lainnya mencari militer yang terbunuh tadi. Melihat itu, Olia langsung bergegas pergi dari sana dengan berhati-hati. Saat sedang berlari, naasnya Anton kakinya terkilir. Karena tidak aman untuk mengobati Anton di sana, Olia membawa Anton ke tempat aman terlebih dahulu. Setelah menemukan tempat aman, Olia mengobati kaki Anton dan juga bertanya-tanya tentang di mana Anton tinggal. Selain itu, ia juga menanyakan keluarganya. Setelah selesai mengobatinya, Olia pun melanjutkan perjalanan menuju ke desanya. Антон, вставай. Слушай меня внимательно. Ай, что случилось? Из Москвы. Saat sudah sampai, terlihat ada seseorang yang tergeletak di tanah. Dan ternyata orang itu adalah salah satu warga di sana yang suka mabuk-mabukan. Kita panggil saja Ucup. Singkat waktu, mereka telah sampai di rumah Olia. Yang di situ terdapat suaminya tertidur di meja karena kebanyakan minum alkohol. Olia di situ menyuruh Ucup untuk membawanya ke dalam. Dan ternyata di dalam rumah Olia terdapat semua warga-warga di desa itu yang bersembunyi di rumahnya untuk mewaspadai adanya militer. Karena semua warga tidak percaya kepada militer. Di situ, Olia menceritakan kejadian tadi saat dia mengambil persediaan.
bahwa seluruh orang yang sakit ataupun tidak sakit dibunuh oleh militer. Saat sedang berbincang-bincang, para militer terdengar sudah sampai ke desa itu untuk mengevakuasi warga. Namun untungnya semua warga sudah berada di rumah Olia. Pada saat militer memeriksa rumah Olia, mereka semua telah bersembunyi. Tapi naasnya suami Olia ketahuan karena suara ngoroknya. Dengan tanpa segan, militer itu membunuhnya. Setelah militer itu pergi, mereka membawa jasad suami Olia ke rumah gubuk sementara karena tidak ada waktu untuk menguburkannya sekarang. Sebab kejadian itu, Olia dan warga berencana untuk melawan militer. Namun senjata yang mereka miliki jelas tidak mampu untuk melawannya. Olia tidak kehabisan akal. Dia dan warga menghampiri rumah seorang mantan militer yang pernah diberi makanan oleh Olia. Di situ hanya Olia yang diperbolehkan masuk. Di dalam, Olia berbincang meminta bantuannya. Militer itu bernama Pak Sobri. Namun permintaan Olia tadi ditolak karena dia sekarang hanya memiliki satu kaki. Jadi tidak memungkinkan untuk ikut. Tapi Olia berkata, setidaknya senjata yang ia miliki bisa membantunya. Pada akhirnya, Pak Sobri setuju. Tidak hanya senjata yang ia pinjami, Pak Sobri juga mengajarkan mereka cara menembak yang benar. Setelah cukup mengajarkan cara menembak, dia memberikan sedikit strategi untuk melawan militer itu. Второй добивает. Да. Не перестрелять. Все, встали, оправились. Через час выдвигаемся. Sebelum pergi, Olia tidak lupa untuk berpamitan dengan Anton dan menyuruhnya untuk berada di sana hingga dia kembali bersama anak-anak lainnya. Setelah cukup untuk berpamitan, Olia dan warga mulai pergi. Saat berada dalam perjalanan, Ucup di situ berusaha menghentikan mereka. Namun ya itu pasti hanya sia-sia. Setelah perjalanan yang singkat, akhirnya mereka telah sampai di tempat rombongan Sergei berada. Yang pada saat itu, Boris menodongkan sebuah senjata kepada militer. Dan juga saat Sergei mencoba untuk pergi dari sana. Karena militer itu terus mendesak, Sergei pun menyerangnya. Dan terjadilah perperangan melawan militer. Dalam pertempuran itu, sayang sekali salah satu warga harus mati oleh militer. Pada saat perperangan berlangsung, Olia menyadari Sergei sedang kehilangan anak. Di sisi Anton, dia diusir oleh anak-anak itu. Kembali lagi ke tempat kericuan. Di situ, Pavel mengobati militer yang terluka. Ucup yang melihatnya, menyuruhnya untuk tidak mengobatinya. Namun dia dihentikan oleh Olia. Sebelum pergi, Olia mengembalikan senjatanya kepada Pak Sobri, sembari mengatakan dia akan mengembalikan Anton kepada orang tuanya, dan setelah itu dia akan ke rumahnya. Pada saat sudah sampai di rumah Olia, Anton tidak ada di sana. Dengan histeris, Ira mencari Anton. Bocil-bocil kematian itu malah tertawa tanpa ada rasa bersalah. Saat Ira mencari-cari keberadaan Anton, akhirnya dia pun menemukan Anton. Ira pun memeluknya, juga meminta maaf kepadanya. Setelah itu, terlihat rombongan Sergei menghantarkan Olia ke tempat Pak Sobri. Sebelum mereka berpisah, Sergei memberikan Olia sedikit makanan, dan tidak lupa Olia berpamitan dengan Anton. Di mobil Anya, Misa mengatakan bahwa perjalanan mereka tinggal 150 km lagi. Namun pada saat itu, Anya terlihat batuk-batuk. Yang batuk-batuk itu mengeluarkan darah. Episode kali ini pun ditutup dengan Anya yang terlihat sakit batuk-batuk. Dan film Tune the Light Season 1 episode 5 bersambung.